Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya lagi bersama seorang pengusaha kerajinan tenun, gitu kan, bersama Bapak Rohmat. Enaknya dipanggil Mas Rohmat atau Bapak Rohmat? Panggil Mas aja. Mas aja, karena awet muda, gitu kan. Baik, apa kabar Mas Rohmat? Baik, Mas. Alhamdulillah, ini usahanya tetap lancar ya. Oke, amin. Baik, Mas Rohmat, usahanya Mas Rohmat ini namanya apa? Nama Brandnya? brandnya Telaga Sari. Telaga Sari. Ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa sampai muncul nama Telaga Sari, itu ada filosofinya atau ada apanya gitu? Itu saya kan lihat Google itu ya. Iya. Di Trenggalek itu kan istilahnya gimana ya? Saya awal mula kata Trenggalek itu kan saya lihat di Google itu ada istilahnya Telaga Sari. Telaga Sari itu tumbuhan yang ada seperti di telaga, jadi seperti gunung kan ada celah-celahnya itu. Lah itu saya ngambilnya dari itu. Oh gitu. Telaga Sari atau Trenggalek. Oh gitu. Jadi inspirasinya seperti itu. Iya. Baik. Brand Telaga Sari ini itu menghasilkan produk apa saja, Mas? Produk yang saya hasilkan itu kain tenun ikat misris. Terus Apa itu misris? Sebentar, misris itu apa? Itu agak asing di telinga saya. misris itu jenis benangnya sebenarnya. Jenis benangnya. Ya. Oh. Sebenarnya sama dengan kain katun itu loh. Cuma ini kan benangnya kan impor dari India kan. Namanya itu benang misris. Baik, jadi yang pertama pakai benang tenun misris gitu kan. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua sarung goyor itu namanya. Sarung goyor. Oh, yang itu, yang jatuh itu ya, Ya, yang jatuh itu ini benang. goyor ya ini. Mana goyornya? Yang goyor yang ini di situ. Oh ya, nanti kita shoot ya. Ini yang goyor. Oke. Goyor itu bahasa Jawa, itu familiar saya. Ya. Terus ada lagi Ada produknya? lagi kain tenun sutra. Sutra. Ya. Sutra dari ulat sutra itu. Iya, dari ulat sutra. Mahal dong. Iya, lumayan mahal. Nah, mahal bagi yang tidak megang duit, tapi kalau duitnya banyak kan murah aja sebenarnya. Tinggal pasarnya kan nanti. Terus ada lagi? Sal itu seperti slayer itu loh. Untuk yang di ini, Ya. leher. Ya, yang di Oh, oke. Terus? Sudah itu. Oh, jadi ini semua produk ini diproduksi di sini, maksudnya di Telaga Sari gitu ya. Iya. Terus tadi di depan ada tulisan ATBM, itu apa itu? ATBM itu singkatan alat tenun bukan mesin. Oh gitu, alat tenun bukan mesin, maksudnya manual pakai tangan manusia gitu. Iya. Oh, Semua ini prosesnya pakai tenaga manusia. Oh gitu ya. Jadi itu istilah ATBM ya, kayak saya pikir itu ini bahan makanan tambahan itu apa namanya, kan kayak ATBM gitu. Baik, ternyata alat tenun bukan mesin, jadi benar-benar manual, mengkaryakan manusia dan punya nilai seni yang tinggi, mungkin seperti itu ya. Iya. Baik. Terus mengapa Mas ini melakukan usaha ATBM ini atau tenun ini? Karena hobi atau apa gitu mungkin? Usaha ini awalnya dari orang tua sebenarnya. Orang tua dulu kan juga pengrajin seperti ini, tapi di luar Trenggalek. Terus saya buka sendiri di Trenggalek. Oh gitu, memang ini diwariskan oleh orang tua ya, maksudnya Ya, ilmu ini ya, semangat ilmunya, ini. ya. Orang tua punya ATBM, Ya. sampean Mas Rohmat ini mungkin merasa punya tanggung jawab atau kewajiban untuk meneruskan usaha orang tua. Tapi orang tua masih punya usaha juga di luar Trenggalek. Iya masih. Baik dari Trenggalek. Ini ada berapa pengusaha ATBM di Trenggalek ini? Kalau di Trenggalek cuma saya. Cuman satu-satunya di Trenggalek. Iya, cuma satu. Ini termasuk berarti barang langka di sini ya. Harus dilestarikan ini. Luar biasa. Terus ngomong-ngomong, dimulainya di orang tua memulai usaha tenun itu sejak kapan, Mas? Orang tua itu ceritanya dari bujang itu dia. Dari bujang. Tahun Iya. berapa itu kira-kira? Tahun sekitaran 70-an.
70-an. Iya. Nenek kakek neneknya enggak ada usaha. Enggak. Jadi bapak yang memulai usaha ya. Tahun 70-an itu Iya. di mana? Di Madiun. Di Kediri. Oh, di Kediri. Iya. Di Kediri terus sampai sendiri Mas Rahmat di sini itu mulai usaha sejak kapan? Kalau saya tahun 2015. 2015. Jadi 5 tahun yang lalu buka usaha di Trenggalek. Iya. Baik. Untuk Trenggalek Mas, ini alamatnya kalau boleh tahu ini alamatnya di mana ini? Alamatnya ini di Jalan Trenggalek Ponorogo kilometer 4. Dusunnya Talun, Bulu Agung. Talun, Bulu Agung, Kecamatan Karangan. Karangan, Trenggalek. Ya. Baik. Terus selanjutnya Mas, mengenai kalau 5 tahun itu kan berarti sudah, kalau usaha kan sudah melewati masa-masa ujian 3 tahun biasanya. Setelah 3 tahun biasanya agak sudah settle, sudah ada banyak perkembangan gitu kan. Kalau ngomong tentang karyawan, itu berapa orang yang menjadi pekerja atau menjadi karyawan di Telaga Sari ini Mas? Kalau sekarang itu 4 orang. 4 yang aktif Ya, gitu? yang aktif. Terus ada enggak yang mungkin kalau batik itu kan dibawa pulang, dicanting di rumah gitu, terus setorkan ke sini gitu? Ada, itu kan kayak itu yang utama kan alatnya ya. Alatnya untuk gitu. ATBM itu alatnya dibawa sama yang mengerjakan. Dibawa pulang? Iya, dibawa pulang. Jadi gitu. saya tinggal setor benangnya gitu. Oh gitu. Jadi alat itu, alat ATBM milik Mas Rahmat. Iya. Terus pekerja itu membawa pulang alat itu ke rumahnya. Semua benang dari sini, konsepnya di sini, mereka hanya mengerjakan sesuai konsep begitu. Iya. Totalnya alatnya berapa totalnya? Alatnya 4. Oh, makanya hanya 4 ya karyawan. Iya. Tapi 4 karyawan berarti kalau dibawa pulang ke rumahnya karyawan berarti kan tidak hanya 1 orang yang ngerjakan itu. Ada beberapa gitu. Iya. Totalnya yang bekerja itu berapa? Totalnya ya 4 itu, cuma 4. yang 2 di bawah, terus yang 2 di depan sini alatnya. Oh, di sini ada alatnya. Iya. Oh, begitu. Iya. Ya. Terus sekarang bicara masalah pengiriman yang paling jauh, Mas. Pembeli paling jauh dan dikirim paling jauh itu kemana? Kalau ke Kalimantan pernah, itu ke Sumatera juga pernah, ke Sulawesi juga pernah. Oh, gitu. Iya. Kalau ada yang pesan misalkan 1 kontainer misalkan, atau mungkin kalau lembar ya 2000 lembar sudah banyak belum? Ya banyak. Sudah banyak, misalkan udah naik 5000 gitu aja agar banyak gitu. Ada yang pesan 5000 gitu misalkan. Ya. Dengan batas tempo ya waktu yang disepakati itu bisa ininya. Ya nanti kita kerjasama sama orang tua. Oh ya, intinya kan bisa ya, Ya, intinya kan bisa. bisa. Oh baik. Jadi produksi bisa disesuaikan dengan permintaan gitu kan. Ya. Intinya bisa. Ya. Terus kain Mas, kain ini kan ada pabrikasi di lapangan kan banyak ya. Yang dengan mesin gitu kan, terus ini dengan ATBM dengan alat tenun manual itu kalau boleh dikomparasikan, ini apa sih keunggulan value dari produk-produk ATBM ini? Keunggulan tenun ikat ini kan dikerjakan pakai mesin tidak bisa. Oh, tidak bisa. Soalnya kan motifnya itu harus ditata satu-satu pakai tenaga manusia. Oh gitu. Bedanya dengan mesin seperti itu. Kalau mesin kan benangnya itu kan benang polos gitu, baru nanti dikasih motif. Kalau ini buat motif sama buat kain bersamaan. Oh gitu. Bedanya seperti itu. Jadi ini dikerjakan pakai mesin tidak bisa. Jadi ini tembus Ya. depan belakang ya. Motifnya tembus ini, tempat Oh, belakang iya, sama persis. Kalau biasanya kan sablon itu yang belakang kan tidak tembus. Kalau ini persis. Secara motif tembus, depan belakang tidak ada bedanya. Depan belakang tidak ada bedanya. Secara kualitas benang, Kualitas benang kita pakai yang baik benangnya ini. Kita benang ini benang impor dari India, dari Cina itu. baik. Terus kalau warna ini berarti warna benang ya? Iya. Warna ini warna benang ya, bukan celup kayak batik ini enggak ya? Celup. Awalnya benang putih ini. Terus Oh kita, gitu. ya. Warnanya di sini. Iya. Jadi semua benangnya putih. Iya. awalnya Terus benang kalau ada yang pesen misalkan warna ini itu tinggal dikasih warna gitu aja. putih. Iya. Bisa. Oh iya. Pesen motif misalkan bawa contoh nanti dibuatkan sesuai itu bisa.
Dan kekuatan warnanya mudah luntur apa enggak? Enggak, ini pakai pewarna Angelantren namanya. Angelantren itu lebih tahan dari. Oh ya, sangat kuat Iya. gitu ya. Baik. Jadi keunggulannya ini memang yang ini tembus. Jadi depan belakang nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Terus kalau mengenai kerapatan itu saya dengar-dengar ada kerapatan sekian-sekian, itu gimana menjelaskannya? Itu gini ya. Kerapatan benang. Kerapatan benang itu kan itu kan tergantung sisir ya. Sisir Iya. itu kan alat yang dimasukkan benang satu-satu itu loh. Iya. Nah, itu kan macam-macam sisirnya. Kita pakai yang 80. Sisir 80 artinya setiap lubang itu setiap 5 cm itu 80 lubang. Oh begitu. Nah, itu akan ada yang 70, ada yang 60 gitu. Jadi ini Iya, yang iya. lumayan bagus lah kerapatannya. Yang rapet gitu ya, Iya. padat gitu Ya, ya. padat. Tapi intinya minta kerapatan berapapun bisa. Bisa. Jadi sesuai pesanan. Jadi Iya. produksinya Mas Rohmat ini di sini ini apakah hanya sesuai pesanan atau memang punya ide sendiri terus bikin sendiri langsung gitu? Biasanya seperti apa? Kalau saya itu pakai standarnya yang itu tadi ya. Yang sisir 80, tapi nanti kalau ada yang pesan minta yang Berapa lain sisir dari itu gitu? ya bisa. Intinya bisa. Iya. Iya. Jadi by custom bisa. Baik. Terus ada lagi mungkin value atau kelebihan ini dibanding yang pabrikan mesin, Mas? Kelebihannya apa ya? Kalau kehalusan kain ini halus kasarnya tergantung benang memang ya. Iya, tergantung benang. Sama kerapatan benang tadi. Dari kain ini, Mas, ini bisa untuk apa? Ini bisa untuk sarung. Bisa ya, sarung. Bisa Untuk baju. untuk baju. Terus ya. apa lagi? Sarimbit mungkin Ya, apa? sarimbi, terus baju cewek yang apa itu? Terusan. Tunika itu ya. Yang apa? Yang panjang itu loh. Oh iya, Nah, apa itu. ya? Bisa. Intinya untuk laki, untuk perempuan bisa, anak-anak bisa. Bisa. Untuk sarung bisa. Oke. Sekarang strategi pemasaran, Mas. Kalau selama ini saya itu ya di showroom saya ini sama di online. Oh gitu. Terus sama dibantu sama Dinas Komindak itu pameran-pameran itu. Oh, jadi untuk offline-nya punya galeri, punya apa namanya showroom, terus lewat galeri Gemilang mungkin di sana, Ya. diiklankan di sana, terus ikut bazar-bazar, pameran-pameran begitu ya. Kalau online-nya? Online-nya kita pakai Facebook itu, pakai FB, iya, IG, terus IG. punya website juga. Ada ya. Jadi intinya sudah melek teknologi kekinian lah. Terus selama ini untuk pemasaran, Mas, itu kendalanya apa? Pemasaran apa ya? Selama ini enggak ada kayaknya. Cukup lancar-lancar aja. Iya. Kalau dibanding sebelum COVID, ini kan pandemi COVID sudah hampir 1 tahun. Dibanding tahun yang kemarin, omsetnya seperti apa hari ini, Mas? Kalau ini ya menurun, Mas, Pak. Menurun. Iya. Soalnya kan ya ekonomi kan ya lesu seperti ini ya. Iya. Jadi baik, memang salah satu apa namanya perusahaan itu, salah satu yang menyebabkan perusahaan itu bisa eksis terus adalah memang di kekuatan pemasaran. Dan hari ini memang kita punya upaya, kita punya tim, dan tim kita itu diberi namanya Man Channel. Man Channel itu ada kepanjangannya, Mas. Itu menggali potensi alam Nusantara, termasuk ini kita gali, terus nanti kita akan bantu untuk kita iklankan bahkan sampai luar negeri, Mas. Jadi nanti bagi pelaku usaha yang merasa punya produk dan produknya itu ya mungkin bisa untuk pasar luar negeri atau mungkin dalam negeri pun tidak apa-apa, dan ingin kita liput atau tim kita mau meliput, kalau ingin diliput oleh tim kita ke lapangan, ke tempat Bapak Ibu semuanya pelaku usaha, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi di bawah ini gitu. Insya Allah tim kita akan melakukan verifikasi dan akan langsung meliput produk Bapak Ibu semuanya, terutama produk lokal asli Nusantara gitu. Mengenai warna ya, warna itu kan kalau ada warna yang
perlakuan merawat kain itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang tidak boleh pakai mesin cuci, tidak boleh pakai sabun. Kalau ini gimana? Kalau ini sebenarnya hampir mirip dengan batik ya. Sebaiknya itu kalau nyuci pakai klerak itu atau pakai sampo rambut. Oh gitu. Ya biar pewarnaannya itu nggak gampang pudar. Agak rawet gitu ya. Ya. Jadi selain harus pakai sabun khusus ya, sampo, klerak, terus ada lagi mungkin jemurnya seperti apa gitu? Ya, oh ya. Jemurnya itu sebaiknya tidak langsung kena sinar matahari. Diangin-angin nih. Iya, diangin-angin. Walaupun jadi baju? Iya. Diangin-angin kan saja. Iya. Oh gitu. Terus ada lagi ya perawatannya? Perawatannya aja itu aja. Kalau pengen awet gitu. Iya. Tapi kalau duitnya banyak, nggak perlu awet ya silahkan dijemur pakai sabun cuci, nggak masalah, nanti kan segera beli lagi kan gitu aja. Baik, sekian wawancara kita dengan pengusaha ATBM, alat tenun bukan mesin, dengan Mas Rohmat. Terima kasih Mas Rohmat ya atas segala informasinya. Semoga usahanya Mas Rohmat lancar dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.